Yang berbahagia adalah saudara dan saya, dan setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan, memasukkan di dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kayaknya kita sudah cemas ini, makanya haleluyanya salah semua. Nah saudara, kita harus mengalahkan kecemasan dengan iman. Yang paling sering kita katakan bukan cemas tetapi apa Bapak Ibu? Kata lain cemas yang paling terkenal khawatir, kurang terkenal. Kalau kurang terkenal stres. Walaupun belum sampai tingkat stres, biasa kita ngomong stres. Nah, tadi sudah dibuktikan memang kecemasan itu bisa jadi kenyataan. Nah, kita lihat di dunia tingkat kecemasan kita lihat. Nah, ada musiknya, musik cemas ini Bapak Ibu. Ya, musik cemas. Ini kalau pas hati kita cemas, ada suara begini Bapak Ibu. Ya, jangan lama-lama, semakin cemas kita. Musiknya dimatiin. Nah, kita nih lihat. Penduduk dunia saat ini berapa itu? 8 miliar 237 juta 617.844 jiwa. Nah, yang stres 4%. Berapa itu? 329 juta 504.713,6. Nah, itu yang khawatir, yang cemas secara internasional. Indonesia nggak akan saya tunjukkan nanti daripada lebih cemas. Itu menurut IAE. Itu data IE itu 84 juta tahun 2025. Itu Indonesia. Jawa Tengah itu ada sekitar 37 juta. Lalu Kabupaten Magelang, nanti paling banyak di GKJ Mertowidan ini, nggak saya tampilkan Bapak Ibu. Nah, apa toh yang menyebabkan kecemasan itu? Kita lihat secara ilmu pengetahuan. Ya, next. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Oh, saya yang nggak kelihatan. Nah, sebab-sebab kecemasan ini genetik. Gawan Bayen dengan gitu aja. Gawan Bayen gampang-gampang cemas, gemetar kan. Karena lalu faktor lingkungan. Ada banyak itu faktor lingkungan bisa dibaca. Faktor psikologis, pola pikir, emosi, faktor fisik, kondisi medis atau mungkin menggunakan obat-obatan, faktor sosial. Nah, itu kenyataan bahwa kecemasan itu memang perlu harus kita hadapi. Nah, tentu hari ini kita akan bicara dari kacamata apa Bapak Ibu? Kacamata iman.
Nah, kita akan belajar dari kisah Abraham yang pertama. Ada lagunya tidak? Pokoknya ini digaji banget. Bapak Ibu ada yang kenal siapa ini? Coba diperhatikan. Ini namanya Pak Sabar. Warga GKJ Mertojan yang tinggal di Tampir Wetan. Tulisannya tetap dimunculkan. Ketika kami sowan kemarin perjamuan kudus, saya tanya, Pak, mau refresh apa lagunya? Wah, requestnya apa? Langsung, pokoknya aku Rene Sekeng. Artinya sebuah keadaan kurang Sekeng itu diakui dengan senang hati, bukan dengan keloro-loro, kan Bapak Ibu. Sama ketika Abraham sudah berusia berapa tahun? 90 tahun belum diberi anak. Dia tidak cemas. Yang cemas siapa? Sarah. Ketika Sarah diberitahu, karena sudah menopause, diberitahu oleh malaikat, tidak senang tetapi ketawa. Karena rasanya masih cemas, dan itu kecemasan. Makanya dia nggak percaya. Tetapi Abraham percaya. Mari kita baca apa yang dikatakan kejadian ini 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ternyata percaya itu secara dunia tidak mesti baik. Ketika percaya ditipu, kita hilang duitnya. Ketika kita percaya di apa lagi Bapak Ibu selain ditipu? Ketika kita saking percayanya, mungkin kita rugi, mungkin kita dimarah-marahi oleh keluarga. Wong kok terlalu percaya. Itu kacamata dunia. Tetapi kalau kacamata iman, kita akan bisa mengalahkan. Kalau kacamata iman kita akan mengalahkan kecemasan. Pinter saya Pak. Nah Bapak Ibu, hari ini kita bicara dari sudut pandang iman. Kalau memang harta hilang, kalau memang mungkin kita kehilangan teman karena dimarahi, jangan kita harus menghilangkan juga kecemasan. Sudah hartanya hilang, kita dimarahi, malah kecemasannya kita tambahkan, rugi Bapak Ibu. Nah, maka Tuhan mengatakan bahwa percaya di hadapan Tuhan itulah kebenaran. Mari saudara, kita nggak bisa menghindar dari segala konsekuensi kehidupan yang kadang-kadang membuat kita rugi. Tetapi hari ini secara rohani, ketika kita meyakini kepercayaan kita, maka itulah kebenaran di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham adalah sebuah kebenaran. Mari kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Saudara, kira-kira Iwan Fals ini yang ditunggu kekasihnya cantik jelita seperti Luna Maya atau tidak mesti? Tidak mesti. Jadi kecantikan itu menurut Iwan Fals. Ketika kita menanti-nanti Tuhan, menanti-nanti ilahi, maka perspektif kita yakin ketika Tuhan itu datang dalam hati kita, maka akan mengalahkan segalanya. Mari kita baca apa yang dikatakan Mazmur 1, 2, 3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Perisai itu hanya tambahan. Jangan sampai ketika perisai itu ternyata perisainya meleot, kita kecewa. Seringkali pertolongan Tuhan itu versi kita. Menurut kita pertolongan Tuhan kalau diberi uang berapa? 100 juta. Kadang-kadang masih kurang. Tidak, apalagi tidak diberi. Tapi hari ini yang dinanti-nanti adalah yang ilahi. Sebuah kekuatan yang melebihi segalanya. Kalau kita tidak membayangkan yang kita tunggu adalah yang ilahi, maka yang muncul adalah kecemasan. Ketika berkat Tuhan yang kita nanti bukan Tuhannya yang kita nanti, kok ternyata segitu ya? Maka kecemasanlah yang akan bertambah dan bertambah. Apapun bentuk penyertaan Tuhan, ketika penantian kita adalah penantian yang ilahi secara rohani, secara iman, maka yakinlah apapun itu yang muncul, yang diberikan Tuhan akan mengalahkan segala kecemasan kita. Mari kita lakukan dan kita yakini. Kita ini menanti Tuhan, bukan menanti apa yang dibawa Tuhan. Seringkali kita kecewa, apalagi kita sudah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik, amplopnya tebal, sudah membawa bingkisan tebal ke perhelatan, nggak dapat konsumsi. Wah, kecewa kita kan Bapak Ibu. Seringkali kita membayangkan menanti Tuhan seperti kita ikut resepsi dan sudah memberikan sumbangan. Nah, kita cemas. Wah, apalagi coba. Itu karena yang kita nanti itu manusiawi. Tapi hari ini yang kita nanti itu yang ilahi, yang bisa mengalahkan segalanya, dan harus kita yakini karena itulah adalah kebenaran. Dan yang ketiga di dalam surat Ibrani ada lagunya. Saudara, surat Ibrani ini sampai hari ini masih menjadi pertanyaan. Siapa yang menulis?
belum diketemukan. Ada yang dulu pertama mengira yang nulis ini adalah Rasul Paulus. Ibrani itu nama apa Bapak Ibu? Nama bahasa Ibrani. Bangsanya Yahudi. Jadi orang-orang yang berbahasa Ibrani ini merantau menjadi diaspora kalau bahasa Alkitabnya. Urban. Karena memang keadaan. Kita tahu bagaimana kisah bangsa Yahudi terbuang pertama kali saat yang terkenal dijajah oleh bangsa Babilonia, lalu Roma. Mereka terbiasa merantau. Mereka cemas kalau mereka tidak eksis. Maka ada surat pengembalaan yang namanya surat Ibrani. Bahkan surat pengembalaan itu sudah ada di dalam Mazmur 121, yaitu kidung, kalau pasal 121 namanya kidung ziarah. Jadi ini dinyanyikan ketika mereka comeback pulang kampung untuk berziarah, untuk napak tilas semangat orang-orang Yahudi pada dahulu. Maka penulis Ibrani mengingatkan tentang ketaatan Bapa orang beriman. Di tengah-tengah bangsa lain mereka sering merasa tersingkirkan. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham diajak Tuhan kemana? Ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim. Ternyata mereka sudah diajar menjadi pengembara. Kembali ketika Yusuf masuk ke Mesir, orang-orang Mesir juga masuk ke Mesir di tanah Goshen. Artinya itulah kehidupan zaman yang selalu berubah. Harus bisa move on. Dimanapun tempat kita harus menjadi berkat. Firman Tuhan katakan di mana kakimu berpijak harus bisa menjadi berkat. Di mana kotamu, kamu harus bisa menyejahterakan. Itulah ketaatan. Tapi taat ini adalah sebuah ungkapan iman. Jangan sampai taat menjadi ungkapan. Jangan sampai taat menjadi ungkapan kecemasan. Ada Bapak Ibu orang taat tapi itu cemas? Ada. Coba kita lihat mesin matanya gini. Dituntun nggak tahu yang gitu. Ya kan taat berangkat ke gereja main telap gitu kan, nyanyi amin masih merem kan gitu. Taat, banyak orang taat tapi terus berbunyi-bunyi itu kok. Ngerti wong aku ra mangkat nang gereja ngopo kabeh do jalan-jalan rugi aku nang gereja. Nganggo klambi apik-apik sing teko sithik. Wis sithik ora gelem nang do lungguh nang ngarep. Ya kan taat. Tapi itu ungkapan kecemasan. Jadi walaupun yang datang sedikit tanggal 10 Agustus sedikit aja nggak mau duduk di depan, nggak usah cemas. Kita ungkapkan ketaatan kita sebagai ungkapan iman di hadapan Tuhan. Maka itulah kita akan menjadi orang yang bisa mengalahkan segala macam kecemasan. Dan yang terakhir, ini lebih berat levelnya Bapak Ibu, yang terakhir. Lagunya
Yang keras ini. Kita akan baca Bapak Ibu kata-katanya dijembrengkan mungkin. Oke, kita akan baca. 1, 2, 3. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengak. Wah. Ini bahasanya tingkat dewa biasanya kalau menerjemahkan. Kita agak ke bawah dikit. Biasanya orang cemas yang kita pikirkan orang lain atau diri sendiri Bapak Ibu. Diri sendiri. Nah, biasanya kalau cemas itu yang kita pikirkan adalah diri sendiri. Orientasi adalah dirinya. Pulang nanti siapa yang jemput, siapa dengan siapa dapat makan atau tidak. Waduh, mah saya nanti lambung saya kumat. Biasanya orientasi pada dirinya sendiri. Nah sekarang makanan, harta yang membuat kita cemas, jualah kan itu. Artinya apa? Kita diajak untuk berorientasi kepada orang lain. Kita jangan mencemaskan diri sendiri. Kita lihat masih banyak orang yang lapar. Masih banyak orang yang perlu kita tolong. Jadi kecemasan yang kita pikirkan itu dibuang. Energi itu untuk memikirkan orang lain. Bapak Ibu, banyak orang yang stres karena kurang piknik. Yang dilihat cuma padahal rumahnya sudah bagus, kulkasnya lengkap, TV-nya besar. Tapi kalau setahun di dalam rumah nggak piknik pasti stres, ya kan? Oh. Coba kalau kita keluar. Bukan hanya yang indah-indah yang dilihat. Kadang-kadang yang minim-minim banyak orang. Tadi Tuhan mengatakan bahwa pakaian walaupun indah lebih berharga Pak daripada tubuhmu. Kenapa? Kadang-kadang lebih indah nggak pakai. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi seringkali ketika kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri, maka tingkat kecemasan itu semakin tinggi. Kenapa? Energi kita yang dipikirkan hanya diri kita sendiri. Coba energi kita ini agak baik hati. Ternyata ada orang gak punya rumah yang ada wifi-nya hidup. Ternyata ada orang yang tidak punya rumah hanya pakai galon aqua. Nyanyi di pinggir jalan dapat duit bahagia. Karena kita peduli. Karena kecemasan kita hanya untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang gak cemas tuh dengan keadaan yang mungkin lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi jualah segala milikmu, mari kita artikan dengan pemahaman yang kaya. Kita kan diajak untuk membangun peradaban yang kaya. Ketika kita hanya berorientasi pada diri sendiri, maka kecemasan itu semakin lama semakin bertambah. Hari ini, mari kita berorientasi pada orang lain. Ada banyak orang
yang perlu kita jadikan guru kehidupan, yang bisa menerima keadaan yang mungkin lebih tidak menguntungkan dari kita. Mereka bisa menikmati. Itulah iman. Mari kita hadapi semua kecemasan dengan iman. Amin. Saat teduh bagi kita.